Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Anissa NIM 2014040004 dari kelas Tadris Matematika A BP 20. Ini adalah video ke-8 dari mata kuliah tafsir terbawi, yaitu tentang ayat yang ke-9 Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Pertama kita baca dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala 'adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa ma'firatun khairum min sadaqatin yatba'uha 'adza wallahu ghaniyyun halim. Selanjutnya kita terjemahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 ini. Masalul ladzi, masalul itu misal atau perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan, amwalihim, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamasali itu seperti, habbatin itu biji atau benih, ambatat ia tumbuh, sab'a itu 7, sanabil itu tangkai, 7 tangkai, fi kulli pada setiap, sumbulah itu tangkai, mi'ah itu 100, habbah biji, 100 biji. Wallahu yudha'ifu, dan Allah yudha'ifu itu melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa saja yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah maha luas. Alim itu maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, summa kemudian, la yutbi'una, tidak mengiringi, ma anfaqu, apa yang ia infakkan, manna itu umpatan, wala aza, dan tidak ada gunjingan, lahum bagi mereka, ajruhum itu pahala mereka, inda di sisi rabbihim Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran, wala hum, dan tidak ada hum mereka, yahzanun itu bersedih hati. Kemudian qaulun, perkataan, ma'rufun yang baik, wa ma'firatun, dan pemberian maaf, khairun lebih baik, min sadaqah dari sedekah, yatba'uha azab, yang mengiringinya dengan gunjingan, atau sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah maha kaya, maha penyantun. Kemudian kita tafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 ini. Pada ayat 261 itu terdapat perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya itu ialah seperti biji atau benih yang tumbuh itu 7 tangkai,
Kemudian pada tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 biji. Yang mana pada ayat ini berpesan kepada orang yang mempunyai harta atau orang yang berpunya agar tidak merasa berat untuk membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan terdapat pada ayat ini ialah orang yang menafkahkan hartanya itu di jalan Allah itu diserupakan dengan seorang petani yang menabur butir benihnya. Pada ayat ini terdapat kata sab'ah, itu berarti 7. Angka tersebut tidak harus dimaknai sebagai angka yang di atas 6 di bawah 8, tapi lebih dalam daripada itu. Dan Allah berjanji itu akan melipat gandakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dengan tulus di jalan Allah, semata-mata hanya karena Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang disertai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah pada ayat sebelumnya. Pada ayat ini terdapat alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una, tidak diiringi ma anfaqu, apa yang diinfakkannya itu manna itu berarti umpatan. Dalam ayat ini terdapat kata man itu menyebut-nyebut pemberian. Kemudian minnah itu berarti nikmat. Kemudian aza itu berarti gangguan atau juga dapat berarti gunjingan. Wala khaufun itu dan tidak ada kekhawatiran alaihim atas mereka, wala hum yahzanun itu dan tidak ada mereka bersedih hati. Kemudian ayat selanjutnya itu lebih menekankan pada pentingnya ucapan yang menyenangkan dan pemberian maaf. Bahkan yang demikian itu lebih baik daripada sedekah dan diiringi dengan tindakan menyakiti. Maka di sini berarti perkataan yang baik itu dan juga pemberian maaf itu sangat baik atau lebih baik daripada sedekah dengan menyebut atau dengan diiringi dengan perkataan untuk menyakiti. Dan Allah tidaklah menyukai hal-hal tersebut. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan pendidikan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 ini. Kesimpulan pendidikan dari ayat ini terkhusus mengandung pendidikan tentang infak, yaitu pertama ialah Allah berpesan kepada orang yang berpunya atau memiliki harta yang lebih itu agar dapat memberikan atau menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Kemudian orang yang menginfakkan ini diumpamakan oleh Allah seperti petani yang menabur butir biji. Kemudian ayat ini juga menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta itu disertai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyebutnya. Dan pada ayat ini juga ditekankan tentang pentingnya ucapan yang menyenangkan itu dan juga pemberian maaf. Itu adalah lebih baik daripada sedekah dengan diiringi dengan tindakan menyakiti. Demikianlah penafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.